Apakah kurang kerjaan Allah itu sampai menikahkan Adam dan Hawa kira-kira? Terus betapa rendahnya derajat Allah itu terhadap makhluknya. Dan yang kedua kalinya, sampai Tuhan itu murka gara-gara tidak sembah. Apakah serendah itu kira-kira Tuhan? Jadi Tuhan itu tidak bisa dibayangkan dan jangan pernah kamu bayangkan seperti apa dan bagaimana. Ya terus menyaksikan. Terus yang kedua kalinya, apakah kurang kerjaan Allah itu sampai menikahkan Adam dan Hawa kira-kira? Terus betapa rendahnya derajat Allah itu terhadap makhluknya. Dan yang kedua kalinya, sampai Tuhan itu murka gara-gara tidak sembah. Apakah serendah itu kira-kira Tuhan? Dia yang menciptakan, lalu yang diciptakan tidak menyembah saja dia murka. Seandainya yang diciptakan tidak menyembahkan, itu buatan mereka. Ada yang dibuat untuk menyembah, ada yang tidak. Itu supaya apa? Untuk memenuhi atau untuk membuat cerita di dunia ini. Terus karena dia yang menciptakan tidak menyembah, terus dia yang murka, dia menghakimi, apakah bukan Tuhan ban cinde ban siladan? Kira-kira. Coba. Makanya ayo Jowo, ayo waras. Oke Pak, itu harus Pak ini Pak, harus waras pokoknya, biar nggak selalu dibodohi. Makanya kadang kok ada cerita rekayasa tentang buah koldi, padahal itu sebetulnya kalau saya pribadi Pak, ya lucu juga loh Pak. Kalau buah koldi gini loh Mas, waktu itu aja belum ada peradaban manusia. Ya. Terus yang menamai kalau buah itu koldi itu siapa gitu loh. Coba tuh. Berarti sebenarnya ini karangan toh ini Pak. Halusinasi manusia sebenarnya kepengen menyempurnakan dirinya, tapi nggak malah sempurna. Makanya sampai sekarang Mas, orang itu banyak yang masih mencari Tuhan tapi tidak bisa merasakan adanya Tuhan yang sudah ada pada diri kita sendiri. Itu makanya selamanya ya mencari terus. Kan pernah saya tanyakan, kita ke sana kemari berguru sebenarnya hanya mencari Tuhan. Pertanyaannya, kalau sudah ketemu Tuhan mau apa? Terus apa? Apakah kamu akan selalu mencari? Apakah kamu akan selalu belajar? Kan sebenarnya kalau sudah ketemu ya kita rasakan kehadirannya. Kita manfaatkan fungsi Tuhan yang sebenar-benarnya supaya kita selalu bersama Tuhan. Gitu loh. Jadi intinya semua manusia Tuhannya beda-beda. Nggih Pak nggih. Ya namanya Tuhan sama Mas. Cuman tinggal kita menyebutnya. Makanya saya tuh Tuhan itu disebut Gusti Sarimin sah. Disebut Gusti Paijan sah. Tidak harus kita mengikuti ajaran-ajaran sebutan Tuhan dari agama lain. Karena Tuhan sebenarnya bukan dia punya nama, tapi kitalah yang menamai Tuhan. Cuma bodohnya orang itu Pak, ini saya amati loh di luar sana gitu. Seolah-olah Tuhan yang namanya Allah itu kan diklaim milik salah satu agama kan seperti itu. Loh, memang benar. Benar Pak. Memang benar. Alasannya Pak kenapa? Yuk, dengan mempunyai Tuhan itulah maka dia membuat organisasi yang besar. Yang untuk mudah disampaikan ke orang lain untuk bersama-sama untuk menganut ajaran mereka dan untuk menyembah Tuhan yang dinamai Allah itu. Sama dengan kita Jawa. Karena Tuhan kita itu Gusti ingkang Maha Kawasa, Gusti ingkang Maha Wikan, Gusti ingkang Maha Agung. Kita dipaksa untuk Tuhan kita itu Allah ya tetap emoh. Tuhan kita bukan Allah kok. Tuhan kita tuh Gusti ingkang Maha Agung, Maha Mulya, Maha Langgeng dan sebagainya. Orang Kristen karena Tuhannya Yesus Kristus dipaksa untuk Tuhan Allah ya nggak mau padha wae. Jadi pembenaran itu di dalam satu lingkup, seseorang mengikuti tinggal ajaran mana yang diikuti.
Jadi kita nggak boleh menyalah-nyalahkan. Bener lawan ya. Nggih. Monggo Mas. Monggo Mas. Monggo. Monggo. Nggih, monggo. Masalah kelahiran. Nggih. Kalau kelahiran itu kan kita pada umumnya meskipun orang Jawa kan pakai penanggalan atau kalender Masehi. Nggih kalender nggih. Nah, semua saya ini semua hari lahir di kalender Masehi. Nggih. Rata-rata jam 12 lewat, Nggih. jam 12 malam lewat itu kan udah ikut hari berikutnya. Nggih. Seumpama hari ini tadi hari Rabu. Nggih. Rabu kelahiran jam 10 malam. Nggih. Berarti kan kalau di ke kalender Masehi kan ikut Itu hari Rabu. Hari Rabu nggih. Nah, tapi kalau kita mengikuti Jawa Hitungan mungkin Jawa udah berarti hari dari Kamis. kayak Nggih. gitu, yang dipakai rata-rata yang mana gitu. Kalau orang Jawa itu biasanya yang memakai hitungan Jawa. Jadi kalau sudah lebih dari jam 3 sore itu sudah mengikuti hari besoknya. Nah, apa yang membuat pedoman? Apa yang dibuat pedoman adalah tanggal atau rembulan. Ya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa setelah jam 3 sore itu rembulan itu sudah mulai nampak. Nah, itulah yang dibuat pedoman orang Jawa. Kenapa kok kita itu untuk catatan sipil dan lain sebagainya mesti diikutkan pada tanggalan Masehi? Karena semua negara itu memakai kalender Masehi. Untuk apa? Untuk memudahkan pencatatan kelahiran atau kematian atau apa saja yang mau dilakukan orang di dalam negara pada umumnya. Gitu. Jadi Masehi itu hanya untuk memudahkan cara apa namanya ya data lah. Ya. Berarti kan rata-rata semua orang Jawa di Pulau Jawa yang mau pakai penanggalan Jawa, Okay. tapi kan di suratnya itu tetap pakai Masehi. Masehi ya. Berarti yang tahu persis kelahiran itu berarti orang tuanya. Iya, Berarti ya. Iya. Karena kan rata-rata kalau enggak dari orang tuanya lahir siang hari atau pagi hari atau malam hari kayak gitu, kayak saya pribadi kayak gini mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Oh, saya lahir jam berapa ya, malam apa siang gitu. Iya. Pasti rata-rata Orang tua. hari Kamis gitu aja Iya. orang tua. Berarti rata-rata kan mungkin orang Jawa itu kalau nggak bener-bener tanya sama orang tuanya, berarti mungkin kalau kita Ya, yang ada- berpedoman sedikit ada pakai bahasa kesalahan. Jawa pasti banyak yang salah. Ada ya banyak ada kesalahan. Iya. Iya. Tapi itu hanya berlaku untuk orang Jawa. Nggih. Ya, untuk orang lain ya karena yang pakai pon kliwon wage legi itu hanya orang Jawa. Untuk Iya. orang lain kan nggak mempelajari itu. Nah, kenapa tanggalnya itu ikut Masehi? Karena itu yang dibuat pedoman negara. Nah, negara itu supaya mempermudah untuk mencatat hari kelahiran atau hari kematian atau hari pernikahan dan hari yang ditentukan oleh negara itu. Iya. Karena tidak ada negara itu yang memakai tanggal sesuai dengan kepercayaannya. Contohnya di Arab. Walaupun di sana itu pakai hitungan Hijriah, tapi kalau catatan tetap memakai catatan Masehi. Ya, contohnya penerbangan pesawat itu juga nggak pakai hitungan Hijriah, tetap pakai hitungan Masehi. Jadi hitungan suatu negara yang mempunyai suku, yang mempunyai pedoman itu hanya berlaku untuk suku itu. Gitu. Nah, mesti ada metodenya. Kalau orang Jawa ya berarti pakai hitungan putaran rembulan ini. Iya. Gitu. Ya, itu yang bisa saya jawab. Mungkin masih ada pertanyaan lain. Ini Pak, mungkin satu lagi Pak. Iya. Terkait hitungan Jawa Pak. Tadi Pak Doro menyebut ada Pahing, Kliwon, Legi, Wage, Pon nggih.
Nggih. Asal usulnya itu dari mana Pak? Kok dinamakan Pahing, Kliwon? Orang Jawa itu belajar dari keadaan tubuh kita sendiri. Oh.